Ya ampun, jahat banget sih. Nggak ada yang muak kayak gini. Tolong klien aku. Hello, welcome back my channel Wida Cetak. Bagaimana kabarnya teman-teman? Hari ini gue tuh mau nyuguhin suatu hal yang berbeda. Sekarang ini gue mau ngebahas tentang toxic relationship. Oke, gimana sih menurut kalian tuh toxic itu sendiri gitu? Jadi di sini gue mau bacain kalian artikel lagi ya guys. Jadi hubungan yang sehat adalah hubungan yang saling memberi dukungan dan memelihara satu sama lain gitu. Tetapi di sini itu kita menjalin suatu hubungan persahabatan, pacaran gitu. Kita tuh kayak tidak memberikan rasa kasih sayang, tidak memberikan rasa aman gitu. Malah kita kayak kalau ketemu, kalau ada dia itu kita kayak merasa was-was gitu. Gue tuh pengen ngebahas itu nih, tetapi gue nggak sendiri. Gue punya temen yang udah ngalamin toksik ini sendiri, tapi dia tuh bukan korban. Dia ini adalah yang melakukan toksik sendiri gitu kepada pasangannya. Siapakah itu? Masuk yuk. Lama dipanggil. Hi guys, welcome to my room. Ya ampun. Hari ini kita juga ada make up Rempong ya. challenge. Oh iya, Hai. hari ini kita tuh sambil make up, sambil bicara-bicara tentang toxic itu sendiri ya teman-teman. Dia ini adalah salah satu mua sembalun yang terkenal. Enggak Jadi terlalu ya paling tidak job lu kencang lah beb. Amin. Nah, kita bakal ngomongin toxic. Oh iya. Oke. Kita bakal ngomongin itu sambil make upin lu. Gimana ya gue make upin mua gitu ya. Kita lihat aja kemampuan lu sampai mana sih. Kemampuan gue nggak kalah sama lu. Oke. Baik, alat make up lu sini gue pinjam. Ini beda ya alat make up dari aku ya. Dia tuh nggak modal banget soalnya. Oke, kita mungkin pembahasan pertamanya itu. Jadi lu kan pernah nih toksikin pacar lu, Ca. Jadi hal apa aja nih yang pernah lu lakuin gitu? Sebenarnya toksiknya tuh nggak gimana ya, karena ya ampun, jahat banget sih. Nggak ada yang muak kayak gini. Tolong klien aku nggak gitu ya, di press ya. Kayak nggak pernah pakai kusen aja sih ya. Pernah, tapi ini udah nggak ada isinya, Ca. Iyalah, orang dipakai galauin banget. Ini nggak apa ya sambil ngomong. Sebenarnya sih nggak yang gimana toksiknya, karena aku juga orangnya agak kasar, jadi Lu kasar? iya, kasar banget sama pasangan. Suka ngebentak gitu sih, nggak yang main tangan atau gimana, cuman ngebentak dan ngelarang-larang gitu aja. Itu udah, itu aja toksiknya. Jadi sebenarnya kalau toksik itu, kalau yang ngebentak itu masuk nggak, Ca? Aku pikirnya tuh kayak kekerasan fisik gitu. Iya, semuanya masuk kalau toksik itu. Jadi aku pernah baca tuh, kalau yang udah pernah nonton soal toksik, itu tuh dia mental sama fisik juga masuk gitu. Kalau aku sih cuman suka ngelarang-larang doang, itu udah. Lu hadap sini bentar deh, Ca. Soalnya ini sebelah kiri nih belum nempel. Ini tuh make upnya apa sih? Toxic make up. Toxic make up. Itu ada nggak ya? Toxic make up ada nggak sih, Ca? Ada kan, ini lo lagi toksikin gue. Oke, nggak ngerti lagi deh. Oke, nah selama itu misalkan, Ca, lu tuh kayak ngebentaknya tuh kayak sampai batasan mana gitu. Sebenarnya ngebentak tuh batasannya yang wajar itu yang mana, terus yang emang udah masuk toksik tuh yang mana? Ini sebenarnya udah cerita lama sih, maksudnya nggak sekarang ini gitu, karena ini tuh udah lama. Aku pacaran tuh dari MTS. Lu lanjutin aja. Sebuah kewajaran lah, masih labil gitu kan, jadi ya udah gitu. Lu MTS udah pacaran ya, Ca? Kelas 3 enggak deh, SMA deh kayaknya. SMA kelas 3 udah pacaran. Itu juga ikut-ngikut, jadi aku nggak tahu arah. Yang pacaran yang kayak orang ekstrim itu enggak, cuman nelpon, ngelarang, ke mainin sama teman, udah itu aja.
sebenarnya ada sebuah kebanggaan diri sendiri nggak kalau kita udah melakukan toksik gitu sama pasangan kita? Enggak, yang aku lamin dan juga yang aku dengar Bedanya mana sih kan? nggak ada. Terus Setelah kita ngelakuin itu tuh sebenarnya kita nyesel, tapi kita mau melakukannya lagi terus menerus gitu. Kalau apakah kita udah itu nyesel, sebuah pembiasaan gitu dari kamu, Ca? apaan tuh? Maksudnya, kan kamu ngelakuin toksik gitu ya, terus apakah itu udah menjadi kebiasaan kamu gitu? Jadi ketika kamu pacaran sama kan udah pacaran sama si A gitu, jadi ketika udah putus sama si A terus lanjut lagi ke si B gitu, apakah kamu melakukan toksik secara terus menerus gitu sama pasanganmu? Kan aku mantannya cuma 2, yang sekarang sama yang aku toksikin. Kalau yang sekarang sih aku nggak toksikin, ya udah kita biasa aja, kita udah ngejalannya ya udah sehat-sehat aja gitu pacarannya. Kalau dulu kan emang karena aku juga baru baru kenal namanya pacaran gitu, jadi ya udah karena baru jadi kita lah kalau sesuatu yang baru-baru tuh kayak gimana gitu, kayak kita lebih agresif aja gitu. Teman-teman yang tahu apakah si Unsa itu termasuk toksik yang dilakukan atau enggak, atau memang kadar toksik itu yang kayak gimana gitu, apakah memang itu berkelanjutan atau memang itu udah dari mendarah daging di kepribadian kita atau gimana, teman-teman bisa komen sendiri ya nanti. Kalau menurut gue sih kalau toksik yang yang kayak kasar, kayak mulut gitu, kayaknya semua deh, ya nggak sih? Lo juga kayak gitu nggak sih? Ya ampun. Paling gue tuh korban, guys. Aduh. Menurut gue sih semua orang tuh pernah lakuin itu ya, lakuin toksik yang kayak gue alamin gitu, kayak yang aku alamin gitu. Maksudnya kayak nggak ngebentak sih, kayak ngelarang gitu loh. Misalnya kalau dia mau mau keluar sama temennya gitu, kayaknya semua deh kayak agresif, lah agresif ya deh. Oke, Ca, misalkan gue tuh pernah jadi korban toksik itu yang lo maksud. Nah, apakah nanti ketika gue bagian make upin lo diem. Nah, apakah nanti ketika gue menjalin hubungan dengan orang lain lagi, misalkan ketika seorang ini menjalin hubungan sama orang lain, apakah ada kemungkinan besar nggak dia melakukan toksik kepada pasangannya yang lain gitu? Kalau menurut aku sih tergantung orangnya. Kalau orangnya penyabar ya udah sabar aja, walaupun dia udah disakitin, pasti dia juga mikir, oh aku nih nggak mau nyakitin orang lain lagi, udah cukup aku aja yang disakitin gitu. Tapi tergantung orangnya juga sih. Kalau misalkan dia udah terbiasa dengan hal itu, udah terbiasa dengan dikeras-kerasin, ya udah otomatis juga dia juga bakalan ikut keras gitu. Tergantung lingkungannya kan, kembali lagi gitu. Itu sih kalau menurut aku. Jadi kayak bahaya banget gitu ya. Makanya tuh gue tuh pernah berpendapat sih bahwa kayak pacaran itu kayak hubungan untung gue gitu, saling tuntut-tuntut gitu. Iya sih. Tapi kalau sekarang udah normal aja sih aku berhubungan, walaupun ya lah kadang-kadang kita juga sebagai cewek butuh perhatian yang lebih. Ya nggak sih? Pikirnya kayak toksik dalam berhubungan itu kayak kita sama dia kayak takut gitu sih, karena bentar-bentar bakal dipukulin gitu, bentar-bentar bakal membuat kita nggak nyaman gitu. Gue rasa sih kayak hubungan toksik itu yang kayak gitu. Nggak, sekarang gue nanya lo deh, menurut lo tuh orang toksik, orang yang kasar kayak gitu tuh dia tuh keturunan nggak sih? Maksudnya dari lingkungannya nggak sih gitu? Kan kalau menurut yang baik gue sih lo jangan ngebahas itu, kita lagi ngebahas toksik. Enggak, kita ngebahas ininya dulu, kita ngebahas dari sosialnya dulu dong, dari lingkungannya dulu dong. Nah, kalau menurut gue sih kadang orang yang kayak gitu tuh yang udah pernah diperlakukan gitu. Jadi dia udah ngalamin trauma gitu ya? Bukan trauma sih, kayak dia pernah diperlakukan seperti itu, jadi dia tuh kayak ada ngecontoh gitu. Jadi kayak gini. Nah, mungkin juga kayak karena kepribadiannya tuh kayak ngikut gitu dari sejak kecilnya, karena udah nggak, berarti tuh dari kecil dulu nih maksudnya. Dia okay. Bisa jadi dia pernah ngeliat atau dia pernah diperlakukan kayak gitu. Pengalaman pribadi gitu. Kamu lihat diri dia dong. Wow, sangat cantik. Sini nggak mungkin, nggak terlalu. Belum pakai lipstick, coba lebih depanan lagi deh. Gimana nih guys hasil riasan gue? Belum pakai lipstick. Ini kayaknya temanya apa sih? Natural look gitu. Lipstick mana sih? Ini. Oke, gue lipstickin dulu deh. Udah deh, mohon maaf ya, makeupnya segitu aja.
Pakai lipstick dulu yuk. Ntar bagian atas lu jawab dulu gue deh. Nah, tanggapan pacar lo yang A ini kepada lo yang udah sering toksikin dia tuh kayak gimana? Yang sekarang enggak, yang dulu mantan gue yang sering gue kekang banget. Kalau yang sekarang udah santai aja kita. Berarti yang dulu nih maksudnya dia apakah setelah lo melakukan hal itu dia tetap nyaman sama lo atau bertahan beberapa lama gitu? Kenapa lo nggak tanya aja sama dia langsung? Lagi nonton kan? Ini yang mana sih maksudnya, Cak? Yang itu atau yang ono? Yang ono atau yang unu? Tadi pertanyaannya apa sih? Oh, iya. Seperti yang Anda ketahui, saya tuh orangnya cepet banget buat orang nyaman. Jadi susah buat lepas gitu. Cowok tuh juga walaupun mereka bilang gak suka dikekang, kalau mereka nggak dikekang, mereka juga bakalan bilang kita tuh nggak ada rasa. Ngerti nggak sih? Strawberry, melon, mangga apel. Enggak, maksud gue misalnya kalau kita nih ya udah kita biasa aja, kita santai aja. Mereka mukanya kita nggak bala apa sih bahasa Indonesianya? Nggak larang gitu. Nggak larang gitu, mereka juga bakalan ngomong kamu nih bener-bener sayang gak sih sama aku. Jadi kembali lagi ke itu gitu. Jadi kalau aku bilang nggak usah kesini, ya udah dia nggak pergi gitu. Jadi aku tuh kayak diikutin gitu sama teman-teman aku. Apapun perkataan seorang Unsha Akmal kepada mantannya pasti diikutin, didengerin. Berarti dia tuh emang nyaman gitu sama perlakuan lo kayak gitu. Jadi Iya. kalau dia nyaman berarti itu nggak dikatain toksik, Ca. Kalau dia nyaman. Ya orang juga dipukul juga mereka bakalan bertahan. Mereka tuh kalau dipukulin mereka tahu ini salah tapi mereka tetap bertahan di situasi itu. Yang nggak posesif sama pacar gue gitu misalnya, mereka bakalan nuntut itu deh. Mereka bakalan bilang gue nggak perhatian. Hanya itu berarti termasuk perhatian gitu, Ca, bukan toksik. Kalau menurutku sih itu toxic. Oke guys, kalau menurut kalian toksik yang relationship itu kayak gimana? Jadi kalian komen aja ya. Kalau menurut kalian tuh kayak gimana? Terus gimana nih make up-nya udah? Oke. Kita langsung ngebahas make up gimana guys? Hasil make upan gue, apakah gue tuh Iya. udah termasuk lo ini ya deh. Lo feedback gitu hasil make up gue. Apa ya? Ini karena kondisi juga, karena kita nggak saling bertatapan, kita juga sambil ngomong, jadi ya udah wajar aja kayak gini make upnya. Kok Bagus sih. lipstiknya kayak ke atas garis bibir gitu ya, Cang? Biar seksi aja udah. Lain kali gue make upin lu ya. Oke deh, mungkin gue salah ngomong sama si Unsa tuh salah ngomong. Kalau menurut pendapat lo kayak gimana, silahkan komen aja. Mungkin sampai sini ya pembahasan kita kali Thank ini. you for watching. Bye. Thank you udah nonton kita berdua. Semoga bermanfaat sih buat kalian. Oh iya, buat kita ada tips-tips gitu ya, karena gue tuh udah jadi korban toksik dan dia udah jadi pelaku. Kalau kalian udah nggak nyaman nih pada sebuah hubungan, maka lepas aja gitu. Mungkin di luar sana masih banyak lagi yang bisa memperlakukan lo dengan baik. Lo kalau tips dari lo? Ya sama, kalau udah nggak nyaman udah lepas aja. Tapi kalau lo nyaman dalam keadaan dikekang, dalam keadaan dianiaya, ibaratnya gitu, ya udah bertahanin. Itu juga demi Allah, ke Allah, untuk Allah. Lo bisa nyanyiin gue lepaskan lah gitu. Lepaskan apa? Nyanyiin dikit aja. Lepaskanlah ikatanmu dengan aku, biar kamu senang bila berat melepaskan aku. Alan saja. Bye. Oke, bye.